alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, kenikmatan untuk senantiasa berada di jalan yang kemudian lurus, di jalan yang kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan di jalan yang kita harapkan dengan jalan inilah kemudian kita mati. Kemudian salawat wa salam kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan yang telah beliau contohkan. Baik, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, kita buka dulu kemudian kajian kita pada sore hari ini dengan membaca Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana Baik, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Jadi ini kali pertamanya. Untuk alasan yang pertama juga saya masuk di kampus UMM 2 ya. Karena UMM itu kampusnya ada 3 ya. Yang kalau saya dulu tuh bahkan saya itu susah membuktikan yang mana kampus 1, 2, dan 3. Tapi waktu itu kemudian dikasih tahu bahwa pokoknya semakin besar angkanya itu semakin besar kampusnya. Nah, kata teman-teman saya gitu. Jadi kalau kampus 1 kan di sana, kampus 2 berarti lebih besar di sini. Nah, kampus 3 yang paling besar di namanya di Dau ya, di Landung Sari ya. Kalau di kampus 3 alhamdulillah sering masuk ya. Minimal masuknya itu cuma untuk masuk kemudian tembus ke belakangnya gitu. Jadi jalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardianur Arroya. Alhamdulillah saya aslinya dari kota Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Jadi saya bukan orang Malang juga. Di sini ada yang dari Kalimantan Selatan? Nggak ada? Ada ya di Kalimantan? Ada? Oke. Jadi saya pertama kali masuk ke Malang itu saya punya pengalaman yang luar biasa ya. Jadi ketika pertama kali masuk ke Malang itu sok-sokan bisa bahasa Jawa gitu. Jadi suatu ketika saya ke Sidoarjo, kemudian ke tempat nikahnya teman saya di Gedangan. Di Gedangan itu kan tempatnya kampung banget tuh. Nah, kampung banget itu waktu kita sholat zuhur di sana, selesai sholat, saya sama orang Madura, teman saya waktu itu, otomatis kan dua-duanya ini nggak bisa pakai bahasa Jawa. Ya karena saya orang Banjar, teman saya ini orang Madura. Nah, setelah itu kemudian ceritanya pas kita keluar ada bapak-bapak yang kemudian nyapa kita, orang tua gitu. Beliau kemudian nyapanya gini, saking pundi mas? Artinya apa? Saking pundi artinya mau kemana? Ya, saya kan nggak tahu tuh bahasa Jawanya kan, makanya saya diem. Ya, cuman teman saya ini kayaknya belum punya pengalaman terkait dengan berbahayanya bahasa Jawa kalau kita nggak ngerti. Jadi ketika ditanya saking pundi mas, dia jawabnya nggih pak, katanya gitu. Bapaknya kan bingung tuh, bapaknya nanya lagi, saking pundi mas? Jewa katanya gitu. Ya, jadi alhamdulillah saya memang belum bisa bahasa Jawa yang kromo inggil ya, tapi kalau untuk yang kasar-kasarnya insya Allah bisa ya. Cuman kadang-kadang dulu itu kalau teman-teman pakai bahasa Jawa, biasanya saya bales pakai bahasa Banjar ya, biar sama-sama adil. Kemudian alhamdulillah saya juga sudah berkeluarga, saya sudah menikah. Saya menikah di umur 21 tahun. Jadi waktu itu belum lulus kuliah memang. Jadi belum lulus kuliah, bahkan saya skripsi itu saya bawa anak saya ini. Anak saya yang pertama dan yang kedua untuk skripsi ya. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang sudah dikarunia Allah 3 orang anak. Yang pertama namanya Muhammad Roya Al-Fatih 1453, yang sekarang secara live saya bawa. Anak saya yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada namanya Muhammad Liwa Al-Fatih 1453, laki-laki juga dua-duanya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga barusan aja lahir bulan Maret kemarin, namanya Soleh Sabita 1453. Jadi semuanya di belakangnya ada angka 1453 ya. Alhamdulillah, mohon doanya moga anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
Ya. Nah baik teman-teman sekalian, insya Allah pada hari ini saya akan membahas tentang yang namanya Islamofobia. Ya. Jadi Islamofobia. Jadi pembahasan ini penting untuk kemudian kita bahas, mengingat kemudian banyaknya opini-opini yang aneh dan bahkan cenderung negatif terhadap Islam. Ya. Opini-opini yang kemudian malah menyerang Islam dan menyudutkan Islam. Ya. Tidak hanya Islamnya, bahkan pemeluknya, ya, orang-orang yang kemudian beragama Muslim. Teman-teman sekalian, jadi yang pertama saya pengen membahas dulu kenapa kemudian Islamofobia ini meningkat. Ya. Jadi meningkatnya Islamofobia ini tidak hanya terjadi sebenarnya di Indonesia saja, tapi terjadinya hampir di seluruh belahan dunia yang ada kemudian di berbagai macam negara yang ada di belahan dunia. Jadi mulai dari di Jerman, mulai dari kemudian di Amerika Serikat sendiri, di London dan lain sebagainya, mereka kemudian mulai merasakan berbagai macam hal berkaitan dengan meningkatnya Islamofobia ini. Islamofobia ini yang meningkat itu bahkan cenderung pada kemudian penganiayaan, bahkan pembunuhan. Misalnya seperti yang terjadi di saudara kita di Muslim Rohingya, ya. Kalau masih ada yang ingat ya, di Myanmar. Jadi itu semuanya juga berawal dari Islamofobia. Yang Islamofobia itu berubah menjadi kebencian hingga kemudian mereka tidak senang dengan Islam. Nah, selain itu teman-teman sekalian, Islamofobia ini juga terjadi karena kemudian media informasi yang memang kemudian ibarat kata itu menyudutkan, ya, atau kemudian menggambarkan betapa mengerikannya Islam. Sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak kapan kemudian pertama kali isu Islamofobia ini mulai mencuat dan mulai kemudian membesar? Ada yang tahu nggak? Pada kasus apa? Betul, 9/11, ya, 9/11. Ya. Jadi ketika dua gedung pencakar langit, ya, yang ada di Amerika Serikat itu kemudian ditabrak oleh pesawat sipil, bahkan bukan pesawat jet tapi pesawat sipil. Jadi korbannya itu tidak hanya kemudian yang ada di dalam gedung itu, tapi juga yang ada di dalam pesawat. Nah, semenjak itu kesimpulannya adalah, waktu itu kan lagi rame-rame, kalau Anda ingat itu kan Saddam Hussein, ya. Waktu itu masih ingat, ya. Nah, waktu itulah kemudian momen Islamofobia ini mulai kemudian digembar-gemborkan kemana-mana, ya. Jadi mulai dari 9/11 itu, ya, 9/11 orang bilangnya, 9/11. Media informasi ini yang kemudian mereka punya andil yang cukup besar, yang cukup pintar, bahkan cukup berdampak untuk kemudian membuat orang-orang itu takut dengan Islam. Selain juga kemudian media informasi yang tidak hanya berita tapi juga film-film. Contoh begini. Ada yang pernah nonton nggak film ini? Iron Man. Ini kalau nggak salah Iron Man 1. Ya. Jadi kalau Iron Man 1, 2, 3. Nah, kalau Anda ingat pernah nggak waktu itu yang Iron Man 3? Iron Man 3 yang The Patriotnya, yang Iron Man 1-nya tuh, yang dia kemudian datang ke sebuah tempat di Timur Tengah untuk penyelidikan, yang kemudian di hadapannya itu kan orang-orang teroris, ya. Wanita-wanita bercadar yang lagi jahit, ya kan? Ada ingat nggak scene-nya yang gitu, ya? Atau tahu filmnya? Nggak pernah nonton, ya? Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan bahwa itu contohnya. Jadi kalau anda perhatikan di film-film Barat itu biasanya musuh-musuh besarnya itu pasti orang-orang yang berjanggut, gitu kan, jabis, kemudian cingkrangan, yang tergambar itu sebagai orang Muslim. Ya, bahkan kalau Anda pernah nonton Sherlock Holmes, ada yang pernah nonton Sherlock Holmes nggak? Yang TV seriesnya, tapi bukan yang movie-nya, tapi yang TV seriesnya. Ketika kemudian ada beberapa scene tuh yang musuhnya itu juga orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang Islam. Jadi maksud saya adalah media-media, film-film Barat itu sudah kemudian menggambarkan, jadi semacam kayak mencuci otak para penonton filmnya bahwa orang-orang yang kemudian berbahaya itu pasti orang-orang yang kemudian pakai sorban, biasanya kayak gitu, ya kan, pakai janggut, gitu kan, yang kemudian dia pakai baju busana Muslim atau pakai jubah, pakai gamis lah bahasa kita. Itu yang kemudian terjadi, ya. Nah, ini yang kemudian saya bilang bahwa media informasi di sekitar kita itu sangat luar biasa untuk membentuk sebuah pemahaman bahwa Islam itu mengerikan, gitu. Islam itu mengerikan, ya. Nah, ditambah lagi dengan kemudian kondisi taraf berpikir umat yang rendah. Jadi
Jadi gini, maksud saya begini, sudahlah media informasinya dikasih begituan, ya, tambah lagi taraf berpikirnya umat itu sangat rendah. Ibarat kata begini, umat kita sekarang ini adalah umat yang kemudian sangat mudah mengambil apapun yang kemudian tampak di depannya, tanpa berpikir panjang, ya kan? Kadang-kadang berkaitan dengan masalah hoax, berkaitan dengan masalah berita-berita yang nggak benar, itu cepat sekali menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, jadi ditambah dengan taraf berpikir umat yang rendah, maka informasi-informasi yang sebenarnya salah tadi itu diambil. Ketika banyak orang yang mengambil, maka informasi yang salah tadi menjadi informasi yang benar. Paham logika berpikirnya ya? Jadi ketika kemudian informasi yang salah itu ketemu sama orang yang nggak berpikir informasi ini salah atau benar, maka informasi yang salah tadi diambil oleh banyak orang. Ketika diambil oleh banyak orang, maka banyak orang yang kemudian menyampaikannya. Ketika banyak yang menyampaikan, maka informasi itu dianggap sebagai informasi yang benar. Nah, itu yang terjadi, ya. Makanya kemudian wajar aja nih, misalnya gini, ada saudara-saudara kita yang kemudian misalnya dia awalnya nggak nutup aurat, nggak pakai jilbab, kuliah gitu kan, kuliah belajar Islam kemudian berjilbab, menutup aurat secara sempurna, pulang itu pasti bapak dan ibunya tuh ketar-ketir gitu. Ini jangan-jangan anak saya ikut aliran teroris mana nih, kan gitu ya. Atau misalnya ada mas-mas atau mas-masnya yang kemudian terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid gitu kan, yang kemudian sangat luar biasa berkaitan dengan hal itu dan dianggap ini cikal bakal teroris gitu kan, atau cikal bakal orang-orang yang kemudian berbahaya ya. Nah ini yang kemudian terjadi. Nah teman-teman sekalian, isu Islamofobia itu sebenarnya juga erat kaitannya dengan sebuah ketakutan dari musuh-musuh Islam bahwa mereka itu sangat khawatir dengan kebangkitan Islam. Jadi mereka sangat khawatir ketika Islam itu bangkit. Karena begini kan, logisnya adalah dunia kita sekarang itu kan dipimpin oleh musuh-musuh Islam. Ibarat kata begini, memang umat Islam itu banyak, tapi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa mereka itu tidak lebih seperti buih di lautan, kayak nggak ada gunanya gitu, atau seperti sebuah kue hidangan yang digerubuti oleh semut gitu kan. Itu yang terjadi kaum muslimin sekarang. Jumlah kita tuh banyak, kampus-kampus Islam itu di mana-mana. Kita nggak usah bicara kampus Islamnya aja deh, kita bicara jumlah umat muslim itu kan banyak banget. Tapi banyaknya umat muslim itu tidak kemudian membawa perubahan pada kaum muslimin itu sendiri. Nah, tapi orang-orang musuh Islam itu paham betul, suatu ketika Islam itu mereka akan bangkit. Dulu mereka itu berhasil kemudian menjatuhkan Islam itu dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Hadis. Jadi cara mereka itu sebenarnya gampang. Mereka menjauhkan dari Al-Quran dan Hadis. Ketika jauh, semakin jauh, karena mereka waktu itu berpikir kalau berperang muslim itu, jadi kalau mereka ingin menghancurkan kaum muslimin berperang, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena kepengen matinya seorang muslim itu sama dengan kepengen hidupnya orang-orang kemudian non muslim. Paham maksud saya? Jadi orang-orang muslim itu kalau jihad itu kayak berangkat kondangan. Paham ya? Kalau kondangan kan kita semangat tuh. Kenapa? Banyak makanannya kan kayak gitu. Nah ini kaum muslim itu begitu, bahwa kemudian yang namanya jihad itu mereka tuh, bahkan ada beberapa sahabat yang ya Allah tolong matikan saya di medan jihad, berdoanya kayak gitu. Tapi sama Allah nggak dikasih meninggal. Meninggalnya malah kemudian di ketika sakit di atas ranjang. Ya. Nah itu maksud saya, bahwa banyak orang-orang yang khawatir dengan kebangkitan Islam, dan kebangkitan Islam itu semakin nyata. Sederhananya gini, sekarang ini kan banyak banget tren-tren berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu sekarang banyak banget, kawan hijrah, mahasiswa hijrah, sekolah hijrah, apalagi coba perempuan hijrah, apalagi mahasiswi hijrah, apalagi nawak hijrah, apalagi banyak macam-macam. Kemarin saya ketemu ngisi sama Habib Muhammad bin Anis, ya itu kan beliau punya komunitas namanya nawak hijrah. Di Bali kan kawan hijrah, ya. Jadi isu hijrah itu kan sudah jadi sesuatu yang sedemikian luar biasa. Jilbab, berapa banyak sekarang orang yang pakai jilbab, ya enggak? Dulu tuh kan terbuka auratnya banyak banget, ya kan? Sekarang jilbab, ya. Dan jilbabnya tuh alhamdulillah, walaupun memang masih ada kaum muslimah yang kemudian jilbabnya tuh tidak sesuai dengan standar, tapi setidaknya ada keinginan. Tidak sesuai dengan standar Islam tuh maksudnya begini, jilbabnya tuh jilbab yang ribet. Karena padahal jilbab dalam Islam itu kan simple, ya, blek selesai. Tapi kalau jilbab dalam fashion itu kan ribet, harus dililit kayak gini, harus kemudian diikat kayak gini, nanti digantung gitu kan.
macam-macam ya. Yang itu bisa 1 jam 2 jam gitu kan. Nah, tapi maksud saya ingin menggambarkan bahwa kebangkitan Islam itu semakin terasa, pergerakan-pergerakan Islam itu semakin terasa. Ini di Indonesia. Kalau di luar negeri itu banyak sekali orang-orang yang kemudian mulai masuk Islam, mu'alaf ya, memeluk Islam. Kalau di Indonesia banyak kejadiannya, misalnya kejadian kayak gini nih. Ya kan, ada yang kemarin tahu ini aksi 212 ketika masalah Ahok dulu itu kan luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa maksud saya itu, ini bukan aksi yang dikoordinir, cuman berangkat ke Jakarta itu duitnya ya duit dewe, duitnya duit sendiri gitu kan, ya capeknya capek sendiri. Kemudian di sana itu sholat Jumat kan, di sini sempat sholat Jumat kan, sholat Jumat yang terbesar luar biasa ya. Dan di sana itu orang-orang tuh yang nggak pernah kita bayangkan tuh muncul. Ada penjual yang kemudian menginfakkan jualannya untuk para peserta kan gitu. Jadi atmosfernya itu sangat luar biasa itu ya. Ini contohnya. Jadi bagaimana kemudian banyak pergerakan-pergerakan kemudian Islam yang sangat luar biasa. Jadi bahasa sederhananya itu adalah kaum muslimin sekarang itu semakin cinta dengan agamanya, bahkan semakin pede dengan agamanya ya. Belum lagi kemudian ini ya. Jadi sekarang tuh ini macam-macam. Sekarang nggak cuman bendera, sekarang ada topi, ada slayer, ada tas gitu kan, ada baju, macam-macam ya. Ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang kemudian kita pengen hidup dengannya dan kita pengen mati dengannya gitu kan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, inilah yang kemudian ditakutkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah mereka penting untuk kalau kita punya tesis, maka mereka ngasih antitesis, paham ya? Jadi kalau kita punya konsep nih, mereka bikin anti konsep, gitu. Jadi ini sekarang sedang pergerakan yang sangat luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang mulai hijrah, muslimahnya kemudian mulai menutup aurat, sekolah-sekolah Islam mulai marah, kampus-kampus seperti ini juga mulai marah. Saya itu sebenarnya backgroundnya Muhammadiyah. Jadi saya itu sekolah SD itu dulu di Muhammadiyah. Ya, jadi saya banyak sekali dapat tentang agama itu di sana. Alhamdulillah, gara-gara itu hidup saya sampai sekarang ini lurus. Walaupun kemarin ada belok-beloknya juga, sekarang ya lurus. Kadang kalau belok ya ingat lagi buat lurus, nah gitu. Ya, namanya manusia kan al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ya, nah karena itu mereka merasa penting agar mereka menghembuskan isu yang bisa mengcounter semangat kaum muslimin untuk menyatu ini, Islamofobia. Dampaknya apa? Dampaknya ya begini. Ya, orang-orang kemudian diopinikan sebagai teroris. Cadar itu kan sesuatu yang menakutkan. Ya, saya tuh kemarin tuh guyonan sama istri saya. Saya kan senang pakai jubah kan sekarang. Pakai jubah, pakai jilbab nih kayak anak saya ini. Pakai jilbab, pakai jubah, pakai gamis ya. Pakai gamis karena itu pakaian kesenangannya Rasul, ya. Nah, kemudian kan istri saya itu ya pakai jilbab, pakai kerudung yang besar. Ya, kerudung yang besar sampai ke belakang sini. Waktu itu kita mau pulang ke Banjarmasin. Naik pesawat terbang. Saya tuh ngobrol sama istri saya, Mi mau iseng-iseng gak, kata saya gitu kan. Umi pakai cadar, Abi pakai jubah, kita bawa anak gitu kan, terus bawa tas satu buntel, bawa tas, sebenarnya tas isi baju gitu kan. Kemudian nanti kita lempar di tengah-tengah orang duduk, nanti reaksinya gimana? Pasti langsung lari gitu kan. Karena waktu itu kan kalau nggak salah lagi rame-ramenya yang bom-bom itu kan. Nah, tapi maksud saya itu opininya, ya, bahwa kalau ada orang yang bercadar, ini jangan-jangan dia mau ngebom pesawat nih gitu kan. Maka kadang-kadang ada orang yang kemudian dia nggak mau pesawat kalau di dalamnya ada wanita yang bercadar, kayak gitu. Dia lebih milih turun pesawat. Gitu. Nah, artinya begini. Kalau kita perhatikan banyak sekali kemudian hal-hal aneh. Contoh ya, ketika ada bom itu pasti ada Al-Quran. Pernah lihat nggak ini beritanya? Ya, ketika menginvestigasi tersangka bom itu pasti kemudian ada Al-Quran, ada kitab-kitab Riyadhus Shalihin gitu kan. Ada kemudian jangan-jangan buku-buku, kemudian buku-buku Saqafah Islam. Itu, jadi memang itu semacam kayak sistem bahwa sistemik gitu, udah otomatis lah. Bom itu sama dengan orang Islam, nah kayak gitu aja. Ya. Nah, makanya orang-orang kemudian banyak takut terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian misalnya seperti kajian-kajian Islam, ya kan? Jadi kajian-kajian Islam yang kemudian kita lakukan itu kadang-kadang juga dinilai ini nih cikal bakal orang-orang yang berbahaya gitu kan.
pendidikan teroris dan lain sebagainya. Kemudian ada juga misalnya ini, ya, jadi kalau Anda walimahnya terpisah gitu kan. Nanti kalau Anda nikah kemudian dengan pesta perkawinan, walimahan, maka walimahnya Anda pisah. Karena sesuai dengan hukum syarak memang begitu. Maka orang-orang kemudian melihat ini sesuatu yang aneh banget nih, ya. Dan sesuatu yang aneh ini biasanya, wah ini nih kayaknya nih jangan-jangan cikal bakal keluarga teroris nih, kayak gitu, ya. Nah ini yang terjadi. Nah teman-teman sekalian, bahwa bahkan bisa jadi kemudian ya orang yang menghafal Quran, orang-orang yang kemudian belajar tentang Quran, orang-orang yang kemudian mencoba mengerti tentang Al-Quran, ujung-ujungnya nanti dilabeli sebagai teroris gitu. Jadi Islamofobia itu erat kaitannya dengan teroris. Karena war on terrorism itu juga pasca 911 itu gitu. Dan war on terrorism itu sebenarnya bukan war on terrorism, tapi war on Islam. Perang terhadap Islam. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kemudian digambarkan bahwa Islam itu menakutkan gitu. Menakutkan. Ya. Nah, dan orang-orang musuh Islam itu mereka punya seluruh instrumen untuk melakukan itu. Kalau mau bikin film, mereka bisa bikin film yang paling canggih, ya enggak? Kalau pengen menampilkan di berita-berita, mereka punya hampir setiap link berita yang ada di dunia, ya kan? Ya. Kalau mereka mau bikin kemudian website-website yang terkenal, yang kemudian banyak segala macam, mereka punya media, Facebook segala macam itu juga punya dia. Maka wajar ketika misalnya Facebook itu mendukung LGBT. Atau ketika WA, kalau Anda lihat di emoticonnya, ya kan, ada emoticon perempuan sama perempuan, anak, gitu kan, laki sama laki, anak. Pernah ngeliat nggak? Ya kalau belum, coba cek deh. Kenapa? Wajar, karena itu media mereka. Sedikit apapun, mereka harus berusaha untuk kemudian mengopinikan tentang opini yang mereka yakini. Ya. Nah, padahal sekali lagi Muslim itu bukan seorang teroris. Ya. Dan bagaimana kita bisa menjelaskannya? Sekarang mari kita kemudian kuliti Islamofobia ini. Pertama gini, Islamofobia di belakangnya. Siapa sih yang dibalik dampak di belakang Islamofobia itu? Sederhananya gini aja lah. Nah, ini. Ya, nggak kelihatan. Nah, jadi, ini. Jadi kalau ada yang nanya Islamofobia itu seperti apa? Atau siapa sih yang bikin Islamofobia itu? Ini contohnya begini. Ya, jadi contohnya begini. Paham ya dari gambar ini ya? Saya nggak perlu menjelaskan banyak. Paham? Kalau ada yang nggak paham, minta pemahaman sama temennya yang paham. Jadi gini teman-teman sekalian, ada sebuah prinsip yang harus Anda pahami. Contohnya prinsipnya begini. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang menang perang. Jadi gitu. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang menang perang. Sejarah yang ada di dunia itu ditulis oleh orang-orang yang menang perang. Perang dunia kedua yang terakhir yang menang siapa? Iya, sekutu itu siapa? Amerika dan CS-nya ya. Amerika dan kawan-kawan ya. Jadi artinya apa? Mereka lah yang kemudian akan menulis sejarah di dunia. Mereka yang menentukan. Mereka yang menentukan sejarah mana yang kemudian ingin mereka tampilkan ke umum. Mereka yang menentukan sejarah mana yang harus mereka sembunyikan. Begitu. Mereka yang menentukan ini sejarah ini nggak apa-apa deh dikeluarin, sejarah ini harus disembunyikan, gitu kan? Contoh begini. Saya tuh seumur umur ya, mulai dari saya SD, SMP, SMA itu cuman tahu kisah orang-orang Muslim itu paling Mus'ab bin Umair, Salahuddin Al-Ayyubi itu pun standar. Sisanya yang saya tahu Ultraman, Power Ranger gitu kan. Ya, kemudian dulu itu ada Sailor Moon, Saint Seiya. Ada yang tahu? Ya? Tahu nggak? Kalau tahu berarti saya masih muda lah ya. Kita masih sezaman ya. Apalagi ya, dulu tuh Doraemon. Doraemon sampai sekarang masih apa? Terus Tamiya ya. Crash Gear, Chibi Maruko-chan gitu kan. Nah, maksud saya begini, itu yang saya tahu ya. Tapi ketika kemudian mulai kita pelajari, ternyata ada sejarah yang luar biasa. Misalnya seperti sejarah Muhammad Al-Fatih. Ada yang tahu? Penaklukan kota Konstantinopel. Itu kan baru rame akhir-akhir ini gitu kan. Kalau pas zaman-zaman saya dulu, itu nggak rame ya.
Ada tuh ceritanya kan luar biasa. Gimana cara itu kapal bisa diangkat dari laut ke daratan, ke bukit, melalui bukit lagi, terus kemudian turun ke laut lagi. Menembus sebuah benteng yang perawan selama 1000 tahun lebih, nggak pernah ditembus. Menembus kemudian sebuah kota yang kota itu seperti kemudian permata, bukan. Jadi gambarannya itu kalau misalnya seluruh dunia ini jadi satu, maka yang berhak kemudian untuk menjadi ibu negaranya itu adalah Konstantinopel. Nah, jadi contohnya begitu. Jadi kenapa nggak pernah tampil di buku-buku agama kita misalnya gitu ya, di buku-buku sejarah kita? Coba, kadang-kadang kan buku sejarah kita itu kan lucu ya. Contoh, mohon maaf nih, dulu kita sejarah belajar apa? Masalah Indonesia ya, kerajaan. Mulai dari kerajaan Hindu, Buddha, baru Islam. Apa pentingnya dua ini coba? Iya kan? Yang penting itu sebenarnya ya Islam ini aja kan. Kita pelajari bagaimana kehebatan kemudian Kesultanan Demak. Saya sendiri tuh nggak ngerti sejarah daerah saya, Kesultanan Banjar saya nggak begitu ngerti. Pendek. Ya. Bagaimana kemudian Aceh itu adalah satu buah wilayah yang tidak pernah kemudian dijajah. Tahu? Karena di sana ibarat kata tuh pelindung Islam itu kuat banget. Makanya tadi saya bilang kalau masalah jihad, orang muslim itu kepengennya mati itu sama dengan kepengen hidupnya musuhnya gitu. Ya. Jadi gitu, susah. Nah, makanya ini saya bilang bahwa termasuk isu Islamofobia itu pasti kemudian digulirkan dengan maksud tertentu. Termasuk cap teroris. Cap teroris itu kan gampang banget ya. Ya. Tiba-tiba dicap aja kemudian disebarkan gitu kan. Gampang kan misalnya kalau kita mau kemudian membuat cap teroris itu udah. Orang yang teroris itu simple ciri-cirinya. Punya anak laki-laki, disuruh pakai gamis, diikutkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dicap seperti itu, disebarkan kemana-mana. Makanya tadi saya bilang informasi yang salah diambil oleh orang banyak, maka dia menjadi informasi yang benar. Ya, termasuk misalnya kayak gini. Ya, kalau di dunia sekarang mohon maaf nih, misalnya antum mencuri, padahal kan enggak misalnya. Kemudian banyak orang yang mengiyakan hal itu, maka informasi itu menjadi benar. Ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di Al-Baqarah ayat 128 bahwa orang-orang Yahudi ya, mereka itu tidak akan pernah rela sedikit pun, tidak akan pernah kemudian senang hingga kita itu mengikuti milah. Milah itu artinya jalan. Ya. Milah itu artinya jalan. Artinya maksudnya adalah milah itu apapun yang kemudian berkaitan dengan mereka. Mbok ya kemudian cara berpakaian mereka, cara berpikir mereka, cara kemudian mereka hidup, cara kemudian mereka mencari uang, cara mereka kemudian mencari istri, mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Mereka tidak akan pernah rela hingga kita kemudian mengikuti milah mereka. Ya. Jadi memang itu sudah sunnatullah gitu. Bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka ingin agar kita tuh mengikuti mereka. Termasuk isu-isu Islamofobia itu kemudian digulirkan agar kemudian orang-orang itu jauh dari Islamnya dan mudah untuk ditarik ke milah mereka. Nanti akan saya sampaikan bagaimana gambaran milahnya. Ya. Lalu apa yang kemudian harus kita perbuat dengan kondisi yang seperti ini, gitu kan? Apa yang kemudian harus kita perbuat dengan kondisi seperti ini? Nah, teman-teman sekalian, jadi gini. Sangat sulit untuk kita itu sekarang ini, misalnya gini, kamu teroris, kita balas saya bukan teroris, itu susah. Kalau cuma sekedar kata-kata. Secara simpelnya adalah kita harus buktikan bagaimana cara kita berbuat. Artinya gini, kalau kita pengen kemudian menghapus semua itu, kita harus membuktikan bahwa inilah wajah Islam yang sebenarnya. Ya. Jadi wajah Islam yang sebenarnya itu, ini sebenarnya ada video, ada nggak ya? Coba deh. Ini contohnya. Ya. Ini contoh kecil aja dari wajah Islam.
Ngerti maksudnya? Ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Bahwa kamu itu, kamu itu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Islam itu, kata Allah, orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang terbaik yang kemudian dilahirkan oleh Allah di tengah-tengah seluruh umat manusia. Ya. Artinya begini teman-teman sekalian, kalau ada orang Islam yang dia itu nggak benar perbuatannya, berarti dua alasannya. Kalau ada orang Islam yang nggak benar perbuatannya, berarti dua alasannya. Pertama, dia nggak ngerti tentang Islam. Yang kedua, dia bukan orang Islam. Ya. Dua tuh. Kalau ada orang Islam yang nggak benar perbuatannya, maka dua alasannya. Pertama, dia nggak ngerti Islam. Yang kedua, dia bukan orang Islam. Karena ada loh orang-orang yang kemudian menyamar menjadi seorang Muslim. Ya ada. Untuk apa? Untuk kemudian membuat kerusakan di tengah-tengah Islam. Ya. Nah makanya teman-teman sekalian, caranya untuk kemudian ibarat kata itu menghapuskan atau kemudian mengcounter isu Islamofobia itu adalah dengan kemudian sederhana menjadi muslim yang sejati. Lah terus caranya ya apa? Caranya piye jadi muslim yang sejati gitu kan? Nah, caranya adalah ini. Itu tulisannya apa? Radikal. Anda harus radikal. Oh, ini bahaya banget gitu kan. Ini kalau kedengaran jangan-jangan dibubarin nih. Ya. Soalnya saya sudah beberapa kali mengalami pengajian yang dibubarkan ya. Tapi sekarang kita ke KBBI aja lah ya. Definisi radikal itu apa? Radikal itu adalah secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Ya. Paham ya? Jadi radikal itu begini. Radikal dalam berislam artinya adalah Anda berislam sebagaimana kemudian Anda itu kemudian gini. Radikal dalam Islam itu artinya adalah Anda berislam dan Anda benar-benar kemudian mengambil Islam itu. Ya. Jadi radikal dalam berislam adalah Anda mengambil Islam itu sepenuhnya. Maka radikal itu sebenarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kafah itu artinya radikal. Kalau sekarang kan kita mendengar isu kata-kata radikal itu kan kata-kata yang menyeramkan ya. Bahwa ini kayaknya nih orang-orang radikal ini orang-orang yang kemudian mengerikan. Yang memelihara jenggot itu orang-orang radikal. Yang pakai jubah itu orang-orang radikal. Yang ngaji kayak gini nih orang radikal. Ya. Nah, tapi kan masyarakat di luar sana itu cuma bisa bilang radikal, tapi nggak ngerti radikal itu maksudnya apa. Maksud saya, kan kebanyakan, cuman kan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah radikal itu sama dengan menyeramkan, wes. Tanpa berpikir radikal itu apa. Padahal kalau kita ke KBBI tadi, radikal itu adalah kemudian nih, balik lagi nih. Radikal itu apa? Radikal itu artinya secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Lah, masalahnya kalau Islam itu masa yang prinsip kita ambil, yang nggak prinsip nggak kita ambil? Semuanya kan prinsip. Ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah, maka kan semuanya itu kan kita ambil. Islam itu bukan agama prasmanan. Kalau prasmanan kan enak ya, kita suka tahu kita ambil, kita suka telur kita ambil, kita suka ayam kita ambil, kita nggak suka sayur nggak usah kita ambil, kita nggak suka kentang nggak usah kita ambil. Islam itu bukan agama prasmanan yang bisa kita ambil dan bisa kita tinggal yang lain, enggak. Ya kata Allah lagi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Bahasanya itu gini, kalau mau nyebur, yo nyebur dong sekalian. Paham? Jadi kalau nyebur, kalau renang itu kan gini deh, bisakah Anda renang tanpa kepala Anda basah? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena untuk renang, kepala Anda harus basah. Ya. Artinya gini, walaupun Anda pakai gaya anjing misalnya kayak gini ke atas, tetap aja nanti akan ada satu kondisi kepala Anda nyemplung gitu kan. Artinya apa? Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa hati-hati dengan istilah. Karena kadang-kadang kita tuh menyuarakan istilah tapi kita nggak ngerti maksudnya apa. Kalau ada orang yang bilang radikal itu kemudian sesuatu yang aneh, maka saya akan menjadi seorang radikal kalau dalam Islam. Karena saya yakin bahwa Islam ini yang akan menyelamatkan kita. Islam ini yang kemudian akan menjaga kita. Kalau kita kemudian nggak sepenuhnya mengambil Islam, lalu mau apa hidup kita? Ya kan, mau apa hidup kita? Ya.
Makanya saya bilang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat yang dengan itu kita hidup, dengan itu pula kita pengen mati. La ilah, tidak ada sesembahan. Ilah itu kan sesembahan. Karena begini, orang-orang Arab itu ketika ditanya man rob, orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika ditanya man rob bukan, siapa Tuhanmu? Mereka jawabnya sama dengan kita, Allahu Rabbuna. Allah itu Tuhan kami, Tuhan saya. Tapi ketika ditanya man ilahuka, maka jawabannya adalah Lata, Uzza, Mana, patung-patung itu. Itu yang kemudian dihabisi oleh Islam, dikritik oleh Islam. Bahwa la ilah, tidak ada sesembahan selain Allah. Ya. Tidak ada sesembahan selain Allah. Ya. Nah, makanya sekali lagi teman-teman sekalian, untuk kemudian menjadi seorang muslim sejati, mau nggak mau kita harus kafah, menyeluruh, mengambil seluruhnya. Ya. Sekarang itu banyak orang-orang yang kemudian tidak paham berkaitan dengan hal ini. Karena mereka hanya mengambil Islam yang menurut mereka itu gampang untuk mereka lakukan. Padahal Allah sudah kemudian mengecam orang-orang yang kemudian setengah-setengah dalam berislam. Nah, karena itu teman-teman sekalian, berislam secara menyeluruh itulah yang kemudian bisa membuat Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Karena dengan menyeluruhnya Islam, maka Islam itu akan ibarat kata itu gini, kalau orang kafah, orang 100%, maka akan kemudian ketemu yang namanya ibarat kata itu potensi maksimalnya. Contoh begini, ada yang pernah naik pesawat nggak? Paling nggak tahu pesawat ya? Pernah tahu nggak pesawat supaya bisa terbang itu kecepatannya dia perlu berapa kilometer per jam? Boeing 737. Pernah nanya mbak sama ininya, mas tanya sama pilotnya gitu, sebelum berangkat ketuk dulu gitu kan, mas pilot gitu kan, nanti kecepatannya berapa gitu. Nah jadi kalau mau terbang itu harus 320 km per jam. Itu supaya bisa kemudian angkat udara di bawah itu ngangkat sayapnya dan terbang. Kalau kurang, kira-kira bisa terbang nggak? Nggak bisa. Nah itu contohnya, sama kayak wudhu misalnya. Wudhu, tahu wudhu ya? Kalau wudhu, kalau tangan itu dari mana ke mana? Dari ujung jari ke siku. Bahkan para ulama kemudian mengatakan supaya lebih afdolnya sampai dilewatkan dikit, ya sampai sini. Kalau ada yang bilang kayak gini, Ustadz Ardi, gimana kalau misalnya saya wudhu itu supaya airnya nggak boros gitu kan? Saya setengah aja wudhunya gitu. Sah nggak wudhunya? Enggak. Itulah kafah. Menyeluruh. Ya. Menyeluruh. Sama kayak gini misalnya, menutup aurat. Menutup aurat, contoh begini. Kalau aurat laki-laki kan simpel ya, dari pusar sampai kemudian lutut. Ya. Kalau auratnya perempuan juga simpel. Sama-sama simpel sebenarnya ya. Kalau aurat perempuan seluruh badan kecuali kan kayak gitu. Kecuali telapak tangan dan wajah. Ya. Nah, kalau ada orang yang kemudian mengatakan saya sudah nutup aurat, tapi dia cuma pakai jilbab aja tapi nggak pakai kerudung. Sudah nutup aurat apa belum? Belum. Karena kepala, rambut itu termasuk aurat. Ya. Beda kalau laki-laki. Misalnya laki-laki gini, sholat dengan memakai sarung dari pusar sampai kemudian lutut gitu kan, tanpa pakai udah pakai sarung aja, sah nggak sholatnya? Sah, karena kan sudah nutup aurat, cuman nggak pantas gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, bahwa Islam itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam ketika kemudian mereka itu menerapkan Islam secara menyeluruh. Nah kalau kita berpaling dari Islam itu pasti susah. Sebagaimana kemudian peringatan Allah di surah At-Taha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau kita perhatikan begini, di dunia kita sekarang, ya, di dunia kita sekarang hidup itu kan nggak mudah teman-teman sekalian. Kuliah mahal atau murah? Mahal. Sederhana aja deh. Ini kan di sini kan belum nikah semua kan ya? Oke. Kalau misalnya Anda mau nikah dalam waktu dekat aja, nikah muda, itu susah atau gampang? Susahnya cenderung di bagian apa? Ya jodoh. Tapi benar, biaya. Iya kan? Di biaya ya. Jadi sekarang kalau misalnya
kadang-kadang kan kita ketemu misalnya perempuan yang untuk kemudian nikah itu harus kemudian menyediakan 100 juta. Saya pernah dulu ada teman yang nikah sama seorang perempuan dari Lombok, itu lobby sama keluarganya itu alot. Karena keluarganya itu minta ada satu rumah, gitu, ada satu mobil, gitu kan, ada uang 100 juta, gitu. Ya laki-laki soleh kalau disyaratin begitu ya mundur semua, gitu kan. Karena kalau mau jadi kaya dengan cepat di dunia sekarang itu harus melakukan hal-hal yang kemudian haram. Kalau mau cepat ya, gitu. Kalau mau cepat banget. Ya. Apa sih? Ya. Nah, jadi saya ingin menggambarkan bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari syariat Allah, itu sesungguhnya baginya itu penghidupan yang sempit. Sekarang ini kan sempit semua hidup kita. Biaya ayam itu tambah mahal. Sekarang ayam berapa coba? Astagfirullahaladzim. Mas, ayam berapa mas? Sekilo? Setengah kilo deh. Ini nggak pernah ke pasar kayaknya nih. Sekilo 30 ya. Jadi dia kisarannya segitu. Dulu cabai yang mahal, gitu kan? Cabai mahal itu biasanya sambal lalapan itu berkurang porsinya. Berkurang porsi sambalnya ya kan? Ya saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Pokoknya kalau jadi mahasiswa itu asik lah. Kita bisa berkelana kemana-mana untuk nyari makanan ya. Cuman ya itu harga pasar kadang-kadang dia nggak ngerti gitu ya. Apa faktanya ketika berpaling itu menjadi susah? Pasti susah. Faktanya begini. Ini banyak ya sebenarnya faktanya ini. Jadi misalnya 2/3 penduduk Indonesia itu hidup miskin. 2/3. Ada yang pernah ke Jakarta nggak? Kalau di Jakarta yang anda lihat di sana apa? Iya, macet bener. Itu kan gedung-gedungnya tinggi ya. Di situ teknologi semuanya masuk dulu ke Jakarta, baru nyebar ke daerah. Teknologi apapun yang paling maju di sana. Tapi coba anda perhatikan, di bawah gedung-gedung yang tinggi, di bawah jembatan, di bawah gedung-gedung yang tinggi, itu kan mengenaskan banget. Ada nggak yang pernah naik kereta dari Malang turunnya di Pasar Senen? Pernah nggak? Coba anda perhatikan pas mau nyampe stasiun Pasar Senen, kiri dan kanannya itu apa? Rumah-rumah kumuh kan? Itu kan saya mau lihat itu tuh nangis gitu. Itu Pasar Senen. Kalau Gambir kan beda. Gambir kan eksekutif biasanya. Ya. Nah tapi yang ingin saya gambarkan itu, betapa kemudian seks bebas sudah jadi gaya hidup. Bahkan kerusakan ini tidak hanya di umur-umur seperti kita. Kerusakan ini juga seperti ini nih. Ini kan ngeri banget teman-teman sekalian. Ini anak-anak SD loh. Papa kemana aja sih? Mama telepon gak diangkat, mama chat gak dibalas. Papa kemana katanya? Yang si papa jawab, astaga maaf, papa lagi sibuk. Sibuk ngapain? Main kelereng katanya gitu. Astagfirullah. Terus dia menang 2000 katanya. Terus yang ibunya, mamanya bilang, halo papa itu udah kelas 4. Ya, papa itu bukannya makin dewasa tapi malah makin bocah gitu kan. Yang ngomong juga bocah. Kan gitu. Ini yang terjadi. Ya. Ini kan mengenaskan sekali ya bahwa di umur-umur seperti ini ya, sudah terbiasa hal yang begini. Anda tuh kalah gaul. Mereka panggilannya papi, mami gitu kan. Papa, mama, bunda, ayah gitu kan, abi, umi gitu kan. Nanti kalau cerai nanti jadi duda sama janda tuh. Ya. Tapi rusaknya tuh seperti itu gitu. Mengenaskan. Ya. Jadi kadang-kadang kan di di Facebook itu kan ada aja pokoknya nama-nama yang alay itu. Ya, Dian Cemangat selalu semua gitu. Misalnya gitu ya. Pokoknya yang panjang lah namanya tuh ya. Kalau kita kan yang kita ini nama kita tuh kan simple ya. Abi dah gitu aja gitu kan. Abdullah udah ya. Tapi kalau anak-anak gaul zaman sekarang itu kamu yang selalu saya cintai selalu gitu kan. Kayak gitulah. Nah, kadang-kadang kan mereka posting sesuatu yang kemudian boncengan gitu kan, kemudian dia bilang bahagia banget bareng sama papa, semoga kita bisa langgeng, katanya gitu ya. Tapi itu yang kemudian terbiasa ya. Makanya kadang-kadang saya kalau sama istri gitu kan jalan bawa pasukan nih, pokoknya bawa lengkap 5 gitu. Nah, kadang-kadang kan ada tuh anak-anak muda yang lagi pacaran, kita saingin gitu kan. Ya, tapi bedanya di sini halal, situ haram gitu. Pengen banget saya bilang, mas haram gitu. Nah, tapi ini yang terjadi teman-teman sekalian. Kondisi kita sekarang, bahkan generasi-generasi di masa-masa muda seperti ini dirusak. Karena ingat, simple sekali untuk merusak sebuah peradaban atau sebuah negara. Simple. Rusak ibunya, rusak perempuannya, dan rusak anak-anak mudanya. Ya.
Makanya sasaran orang-orang musuh-musuh Islam itu pasti kepada para perempuan. Ya. Makanya sasarannya mereka itu, pasarnya itu. Kenapa? Karena kan ibu bagi kita itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kalau ibunya udah rusak, kita tidak akan bisa mengharapkan apa-apa lagi dari anak-anak kita. Kalau anak mudanya juga dirusak, maka anak muda ini akan memimpin suatu saat nanti, mereka memimpin dalam keadaan karakter yang rusak. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan serangan kapitalis. Orang-orang, karena kapitalis ini sangat luar biasa mencengkram di sekitar kita. Kapital itu artinya duit, ya, ini modal. Atau kalau dalam bahasa Arab itu mereka sebutannya ra'su maliyah. Ra'su maliyah. Ra'su itu artinya kepala, maliyah itu duit. Kepala yang penuh dengan duit, itu kapitalisme. Kenapa? Karena di dunia kita sekarang duit itu adalah Tuhan. Betul? Contoh, sesuatu yang benar itu bisa jadi salah kalau ada duit. Sesuatu yang salah bisa jadi benar kalau ada duit. Simpelnya begitu. Ya. Orang-orang yang punya duit itu kemudian dielu-elukan, kasih karpet merah, disambut dengan luar biasa. Itu yang terjadi karena duit. Ya. Makanya kemudian kalau saya bilang gini, uang itu bisa merubah orang. Nah, saya bilang gitu. Uang itu bisa merubah orang. Ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Ya. Makanya kita minta itu rezeki yang lapang dan berkah. Karena banyak orang yang punya rezeki banyak atau duit yang banyak tapi nggak berkah. Tandanya apa? Nggak kemudian menambah keberkahan. Keberkahan itu artinya adalah ziyadatun khair, bertambahnya kebaikan. Sesuatu yang berkah itu adalah ketika dia ada, maka dia menambah kebaikan dalam diri kita. Ya. Nah, makanya saya bilang gini, daripada kemudian Islamofobia, kita juga harus membalik dengan kapitalisme fobia. Saya bilang gitu. Ya. Kita kemudian, karena ini berbahaya teman-teman sekalian. Ya. Nah, bahayanya contohnya begini. Jadi mereka ini melakukan sesuatu yang namanya ghazul fikri, atau kemudian perang pemikiran, atau kemudian mempengaruhi. Jadi kalau definisinya gini, definisi ghazul fikri itu adalah usaha musuh-musuh Islam untuk menipu umat Islam dengan berbagai cara dan strategi agar umat Islam itu mengikuti dan loyal dengan mereka, bahkan murtad dari agama Islam, atau paling tidak asing dan kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Itu ghazul fikri. Jadi ghazul fikri itu intinya adalah isu-isu, pemikiran-pemikiran yang kemudian diturunin di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat dengan harapan mereka mengambil